Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang mesin learning atau mesin pembelajaran. Apa itu mesin pembelajaran atau mesin learning? Yaitu pada intinya kita akan uh, membuat suatu program yang bisa membuat komputer itu seakan-akan bisa belajar dari data-data yang diperoleh. Sehingga program tersebut bisa membantu manusia di dalam mengambil sebuah keputusan. Kita lihat, saya share screen terlebih dahulu. Jadi apa itu machine learning? Machine learning itu adalah kita akan membuat komputer itu bisa belajar terhadap data-data yang akan diberikan, sehingga komputer itu bisa membuat suatu keputusan seakan-akan mirip dengan manusia yang bisa belajar terhadap fenomena-fenomena yang ada. Ini saya gunakan PowerPoint-nya dari Bu Entin, yang merupakan anggota dari Knowledge Research Group di Departemen Informatika dan Komputer Politeknik PENS, ya, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Yang kita bahas pada kesempatan ini terdiri dari latar belakang dari mesin learning, kemudian definisi dari mesin learning, lalu penerapan mesin learning, di mana saja mesin learning itu bisa diterapkan gitu ya. Kemudian proses learning apa saja yang bisa dilakukan oleh mesin, oleh komputer, sehingga dia bisa mengerti terhadap data yang ada. Lalu ada pokok pembahasan dalam kuliah mesin learning. Tujuan utamanya adalah Anda atau mahasiswa mampu menyelesaikan masalah-masalah menggunakan metode pembelajaran yang tepat berdasarkan supervised atau unsupervised dan reinforcement learning, baik secara individu maupun berkelompok secara tim. Jadi tujuan umum dari mata kuliah ini secara keseluruhan, Anda nanti dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dengan menggunakan metode pembelajaran. Ya, pembelajarannya ada apa saja? Yaitu ada supervised pembelajaran berdasarkan supervised, yaitu yang ada data trainingnya, ada contohnya yang bisa dipakai oleh komputer, atau datanya tidak ada contohnya, komputer disuruh untuk memilah-milah saja, atau bahkan komputer bisa belajar seakan-akan seperti manusia. Manusia itu kalau belajar ketika benar maka dia dapat nilai baik, ketika salah dapat nilai jelek. Dan manusia itu dapat belajar bagaimana caranya agar selalu dapat nilai baik. Nah, komputer kita kondisikan agar dia menuju sesuatu, yaitu kita kasih hadiah, kita kasih reward, agar dia selalu menuju pembelajaran yang lebih baik. Begitu. Tujuan instruksi khusus yaitu mengetahui definisi dari mesin pembelajaran yang kita bahas pada bab ini. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis pembelajaran yang ada, bagaimana cara melakukan pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah mengetahui data training, data testing, dan kegunaannya di dalam mesin pembelajaran. Jadi bagaimana kita memberi contoh kepada komputer,
Memberi contoh itu nanti kita definisikan sebagai data training. Kemudian kita beri permasalahan apakah komputer itu sudah bisa mengikuti data contohnya dengan melakukan uji coba dengan data testing. Dan kegunaannya di dalam mesin pembelajaran. Itu tujuan umum dari mata kuliah mesin learning. Belajar sekarang. Belajarnya kalau kita manusia, belajar itu mestinya dari membaca, kalau Anda mau UTS, mau UAS, membaca secara berulang, sesuatu yang berulang-ulang nanti akan tersimpan di dalam otak kita. Otak kita jangka menengah, jangka short term memory, jadi jangka pendek, sampai ke long term memory, jangka panjang. Tetapi komputer tidak begitu. Cara kerjanya komputer tidak mirip 100% seperti manusia, tidak belajar satu persatu harus diulang-ulang, tetapi berdasarkan data yang ada. Belajar berdasarkan data yang ada. Nah, pada saat ini, data itu yang karena ada perkembangannya komputer, data itu sangat besar, sangat cepat perkumpulan datanya, perkembangan datanya. Hampir semua kejadian di dunia ini sekarang tercatat oleh komputer. Itu ada beberapa contoh yang menunjukkan bahwa berapa besar perkembangan data yang ada di dunia pada saat ini. Contohnya yaitu ada di Jerman Climate Research Center, itu menghasilkan 10 petabyte per tahun. Perkiraan cuaca di Jerman ya, itu menghasilkan 10 peta per tahun. Belum lagi Google. Google itu memproses 24 peta byte per day, ya, per hari. Jadi dalam satu hari dia memproses 24 peta byte data begitu ya. Peta itu ada di mana ya? Peta itu giga, di atasnya giga, tera, peta gitu ya. Kemudian ini ada lagi The Large Hadron Collision Prediction, ini menghasilkan 60 GB per menit. Ini ada laboratorium untuk menghasilkan, untuk memecah elemen gitu ya, ditaruh di bawah tanah ada lingkaran, nanti silahkan di googling itu Hadron Collider ya, sorry, Hadron Collider itu untuk membelokkan, menabrakkan dua atom gitu agar dia terpecah dan dianalisa. Itu menghasilkan tiap menitnya 60 GB. Ya silahkan dihitung per jam dan seterusnya, per hari. Kemudian ada 50 miliar transaksi kredit card di US. Hanya di US, belum di negara-negara lain. Nah, itu semua menunjukkan bahwa data itu sangat besar dan ketersediaannya sangat banyak, sehingga kita bisa memanfaatkan data yang besar. Kalau tidak bisa kita manfaatkan data yang besar itu, jadi sia-sia begitu ya. Semakin besar data, mestinya kita bisa mengambil keuntungan dari data itu, yaitu bisa memprediksi atau mengolah, memperkirakan ke depannya jadi apa, sehingga bisa menguntungkan kita, meningkatkan efisiensi dari kinerja kita. Anda tahu, Anda sekalian pasti pengguna media sosial. Hampir semua orang sekarang pengguna media sosial. Di media sosial, Anda yang bukan wartawan pun bisa
menjadi wartawan, menuliskan sesuatu, Anda update status di Facebook, itu menjadi berita. Berita berupa data. Masuk Anda chatting di Twitter juga masuk ke data. Belum lagi transaksi perbankan, transaksi ekonomi, itu akan menjadi data. Anda memfoto sesuatu, ketemu jalan-jalan, ketemu sesuatu yang menarik, misalnya ada kodok digigit ular, begitu, Anda foto, Anda upload, nah jadi data juga, begitu ya. Semuanya akan menjadi tercatat, begitu. Ada hampir semua data itu tercatat sekarang. Bahkan Anda beli sesuatu di minimarket, beli buku, beli spidol, minuman ringan misalnya, itu semuanya tercatat di dalam sebuah data. Ya, tercatat di dalam sebuah data. Jadi di dalam 1 menit, dalam 60 second, semua data itu tercatat. Tercatat semua. Banyak sekali data yang masuk dan bisa dianalisa oleh manusia. Data itu terekam dari fenomena yang ada di dunia. Terus mau kita apakan data-data yang besar tadi, yang sudah terekam di dalam kehidupan sehari-hari kita, itu sudah terkumpul dalam 1 menit saja, kita sudah bisa mendapatkan banyak data. Nah, mau kita apakan data itu? Kita biarkan saja, ataukah kita olah, atau kita analisa? Kalau manusia yang menganalisa, datanya terlalu banyak. Ya, mestinya data tersebut kita suruh komputer untuk menganalisa, karena salah satu kelebihannya komputer dibanding manusia, komputer itu bisa menghitung dengan sangat cepat. Dia bisa menghitung dengan sangat cepat, sehingga kita bisa memanfaatkan komputer itu untuk menghitung data yang sangat besar, yang juga dikumpulkan oleh komputer, gitu ya. Tentunya datanya dalam bentuk data biner, ya, data biner. Kalau kita bisa memanfaatkan data tersebut, kita bisa memprediksi fenomena yang ada. Tidak tahu fenomena apa, dari data tersebut kita bisa memanfaatkan, bisa mengetahui fenomena-fenomena atau pola-pola data yang yang terjadi, begitu ya. Kemudian selain untuk prediksi, kita juga sebelum memprediksi, mestinya kita juga harus bisa mendeskripsikan dan menganalisa, memahami dari fenomena data tersebut. Ya. Jadi dengan memanfaatkan data yang banyak, mestinya kita bisa gunakan untuk memprediksi, untuk memahami fenomena. Nah, keuntungannya apa ya? Untuk menghindari kerugian dan mendapatkan manfaat dari terkumpulnya data tersebut. Bagaimana caranya kita mengekstrak ini dari, kalau fenomena untuk pengembangan data itu, yaitu kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana caranya kita mengekstrak pengetahuan dari data untuk membantu manusia di dalam mengambil sebuah keputusan. Ya. Kemudian kita juga bisa membuat keputusan secara otomatis dari data-data yang kita dapat. Dan bahkan bagaimana caranya agar sistem itu bisa beradaptasi secara dinamis berdasarkan pengalaman yang dilakukan oleh user. Kalau kita membuat suatu program secara eksplisit itu mendefinisikan
permasalahan-permasalahan yang ada di atas ini, maka permasalahan-permasalahan yang ada di atas ini, maka itu akan sangat tidak efektif karena perkembangan data juga sangat besar. Ini akan jadi lebih efektif kalau kita menulis program ke komputer agar komputernya belajar berdasarkan data untuk menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga dengan perubahan data tersebut, komputer juga bisa beradaptasi, menganalisa fenomena-fenomena yang ada tadi. Nah, kalau begitu, ini kan artinya kita memerintah komputer untuk belajar, memerintah mesin untuk belajar. Nah, di situ itulah ilmu kita yang akan kita pelajari, yaitu bagaimana kita memerintah komputer agar komputer itu bisa belajar terhadap perubahan fenomena yang ada. Sehingga machine learning bisa didefinisikan sebagai berikut, yaitu salah satu disiplin ilmu dari computer science yang mempelajari bagaimana membuat komputer atau di dalam hal ini mesin itu mempunyai suatu kecerdasan. Apa ciri kecerdasan? Ya, bisa membaca data, beradaptasi dengan data yang ada. Nah, bagaimana caranya agar komputer bisa mempunyai kecerdasan? Komputernya harus bisa belajar. Komputernya harus dapat belajar. Dengan kata lain, kalau begitu, maka machine learning adalah suatu bidang ilmu yang berisi tentang pembelajaran komputer, mesin untuk menjadi cerdas. Kita tidak hanya membuat program yang menyelesaikan sesuatu, tapi kita membuat program komputer yang nantinya mesin itu bisa belajar terhadap data yang ada, gitu ya, terhadap data yang ada. Nah, machine learning itu ada di bagian mana di antara disiplin ilmu yang lain? Machine learning itu ada di tengah-tengahnya di antara AI atau artificial intelligence, kecerdasan buatan, dengan statistik atau matematik. Kita tahu bahwa di dalamnya AI itu ada data mining, ada computer vision, ada robotik, kemudian data mining, computer vision itu juga beririsan dengan machine learning. Beririsan dengan machine learning. Ya, ini machine learning ada di sini. Ini contohnya penggunaan dari machine learning. Dengan menggunakan machine learning, kita menambahkan algoritma machine learning. Sebenarnya kita juga sudah menikmati fasilitas itu, yaitu dengan adanya pendeteksian spam. Dulu waktu email masih berjaya, sekarang pun masih banyak digunakan begitu ya. Itu banyak sekali email-email yang bersifat spam gitu ya. Tidak tahu itu karena iklan atau karena dia pengen iseng saja untuk membuat email, menyerang begitu, mengirimkan email ke alamat tertentu dengan banyak begitu, secara random. Tujuannya untuk mengganggu jalannya server, mail server. Sehingga butuh program yang cepat yang bisa mendeteksi ketika email itu datang, dideteksi, betulkah email ini sifatnya spam? Atau email ini memang email betulan begitu ya. Nah, itu bisa digunakan machine learning untuk mendeteksi bahwa email tersebut email spam atau bukan.
dengan algoritma yang bisa digunakan, yaitu bisa menggunakan naive Bayes atau rule mining. Ini contoh penggunaan dari machine learning. Contoh lain lagi, setiap kali kita searching, Anda login ke Google misalnya, Anda searching tentang apa? Tentang handphone terbaru. Maka seringkali setelah itu Anda akan mendapatkan banyak email atau banyak iklan tentang handphone. Atau contoh yang di depan ini di Amazon ini juga sudah ada rekomendasi begitu. Rekomendasi kalau kita pernah beli buku apa, maka biasanya orang-orang yang suka tentang misalnya tentang sains telah membeli buku itu, maka dia akan disarankan buku-bukunya mereka yang tentang sains. Jadi bisa menambahkan atau membuat iklan secara tepat. Iklan secara tepat. Sehingga iklannya tadi bisa lebih efektif. Ya, bisa lebih efektif. Tidak buang-buang uang untuk membuat iklan secara sembarangan begitu ya. Karena dengan adanya mempelajari dengan adanya komputer yang bisa belajar terhadap data sebelumnya, maka kita bisa mendeteksi atau bisa diberi pembelajaran agar nanti iklannya itu disesuaikan dengan yang dilihat oleh manusia tadi. Algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini algoritma apa saja? Ini ada collaborative filtering, nearest neighbor, lalu ada juga algoritma clustering yang bisa digunakan untuk menyelesaikan atau membuat hal-hal yang semacam ini. Untuk mendeteksi, untuk mengelompokkan, untuk memprediksi kira-kira kesukaan dari user. Setelah dia beli buku tertentu, misalnya, maka dia akan direkomendasikan terhadap buku-buku tertentu yang sesuai dengan yang senada atau yang biasanya orang, kalau dia beli buku tentang sains, maka dia akan memilih buku-buku yang lain. Itu yang sesuai dengan kebutuhan tadi. Caranya bagaimana? Ya dengan algoritma-algoritma yang ini tadi, collaborative filtering, nearest neighbor, sama clustering. Penggunaan mesin learning lain lagi, yaitu untuk mendeteksi wajah. Ini saya kira sudah sangat umum gitu ya. Bisa digunakan di kamera. Kemudian bisa juga di kamera foto gitu ya. Handphone sekarang semuanya sudah ada pendeteksian wajah, sehingga kalau Anda melakukan foto tidak harus belajar lagi fokusnya kemana, mengatur fokus. Cukup saja mana daerah wajah, gambar wajah itu daerah mana, dibuat fokusnya di situ. Sehingga hampir semua orang sekarang jadi fotografinya jadi bagus. Jadi fotografer semuanya. Ya gara-gara dengan bantuan dari machine learning ini tadi, bagaimana untuk mendeteksi wajah. Selain untuk foto, aplikasi yang lain misalnya untuk pendeteksian orang. Pendeteksian orang siapa begitu. Di negara-negara maju sudah ada, di bandara-bandara juga sudah ada sensor kameranya yang digunakan untuk mendeteksi seseorang. Untuk membuat program yang semacam itu di machine learning, cara pembelajarannya bisa menggunakan decision tree atau ada bus. Ya. Bisa juga di machine learning untuk mendeteksi pola dari vokal seseorang. Seseorang ini sedang marah, sedang tersenyum. Nah, ini bisa dideteksi. Sehingga suatu saat yang komunikasi kita yang secara online ini bisa ditambahkan dengan ekspresi-ekspresi dari kemungkinan wajah kita, sehingga membantu
membantu tentang komunikasi itu sebenarnya kan ada dua, komunikasi verbal sama non-verbal. Kalau kita komunikasi langsung, berhadapan orang secara langsung, itu sebenarnya ada dua jenis, yaitu komunikasi verbal sama non-verbal, yaitu kata-katanya. Yang non-verbal itu suasana pembicaraan, nuansa, dan seterusnya. Kalau kita chatting, non-verbalnya itu hilang. Ya. Kalau kita telepon, suara, itu kemungkinan masih tersampaikan sebagian. Tapi suasananya tidak sama kalau kita bertatap muka secara langsung. Nah, kita bisa mendeteksi suara ini, suaranya sedang marah dan seterusnya, ini bisa disampaikan, bisa membantu komunikasi yang non-verbal tadi, agar komunikasi secara online itu sedemikian rupa mendekati kalau kita berkomunikasi secara bisa berkomunikasi secara langsung. Nah, algoritma yang digunakan di dalam penyelesaian masalah ini, kita bisa menggunakan feature extraction, menggunakan probabilistic classifier, menggunakan SVM, support vector machine, dan banyak lagi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Contoh lain lagi, pendeteksian pembobolan kartu kredit, pendeteksian bagaimana caranya agar kita kalau ada akses dari permintaan akses ke kartu kredit dideteksi ini betul enggak pemiliknya, atau jangan-jangan orang lain yang sedang melakukan pembobolan begitu ya. Algoritmanya yang dipakai untuk memecahkan masalah-masalah tersebut yaitu bisa menggunakan SVM, collaborative filtering, rule mining, dan beberapa algoritma yang lain. Bahkan ada beberapa algoritma yang bisa digunakan, misalnya ini mengemudi mobil, pengenalan tentang spam, rekomendasi buku tadi, membaca handwriting, pengenalan speech suara, kemudian wajah, dan seterusnya. Bagaimana caranya untuk membuat program ini semuanya? Apakah Anda berminat begitu ya menyelesaikan atau membuat program yang semacam ini? Kalau berminat, ya caranya bagaimana begitu ya? Nah, caranya adalah dengan menggunakan machine learning. Kemudian secara garis besar proses pembelajaran itu dibagi menjadi 3 bagian ini, yaitu supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning. Supervised learning itu apa? Yang sudah kita bahas di depan tadi, bahwa supervised learning itu adalah pembelajaran dengan memberi contoh. Data contohnya ada terlebih dahulu. Itu disebut dengan supervised learning. Unsupervised learning, apa yang dimaksud dengan unsupervised learning? Yaitu proses pembelajaran di mana tidak menggunakan data contoh. Komputer disuruh menganalisa sendiri. Ya, suruh belajar sendiri terhadap data. Contohnya adalah pengelompokan begitu ya. Kemudian reinforcement learning yaitu proses pembelajaran dengan pemberian reward sama punishment. Memberi reward, memberi hadiah,
kalau dia benar, memberi punishment kalau dia salah. Sehingga komputer itu seakan-akan dia bisa belajar sungguhan begitu ya. Mengerti terhadap perkembangan data. Arah dari perkembangan data, fenomena yang ada. Nah, yang dibahas pada mata kuliah machine learning yaitu terdiri dari konsep learning, Bayesian learning, instant based learning atau clustering, neural network, genetic algoritma, reinforcement learning, dan lain-lain. Dan algoritma-algoritma yang nantinya akan kita bahas di dalam machine learning ini. Tetapi prinsip dasarnya kita ada berapa ini? Ada 6 yang di depan itu, konsep learning, Bayesian learning, instant based learning atau clustering, neural network atau jaringan saraf tiruan, genetic algoritma, dan reinforcement learning. Kita coba bahas secara global tentang konsep learning. Konsep learning ini menunjukkan kepada kita bahwa komputer itu bisa belajar dari data yang ada. Belajar dari data yang ada, dari contoh yang ada. Nah, dia belajar dari general ke spesifik terhadap hipotesa yang ada. Dia juga bisa menggunakan data yang positif saja. Data yang, kalau data positif, anggap saja data yang benar dan salah. Kalau positif itu benar misalnya. Dia hanya menggunakan data-data yang benar saja. Atau contohnya kalau menggunakan satu data saja, itu pakai FindS. Kalau menggunakan 2 buah data, maka kita bisa menggunakan positif dipakai, negatifnya dipakai, data yang benar dipakai, data yang dianggap salah juga dipakai. Maka ini kita menggunakan algoritma namanya candidate elimination. Tetapi FindS ini dan candidate elimination ini mengharuskan kita menggunakan data yang konsisten. Kalau ada 2 jawaban yang benar dan satunya dianggap jawaban yang salah gitu ya, atau jawaban ada dan tidak ada, ya, maka dia tidak bisa dihitung. Jawabannya harus konsisten. Jawabannya iya dan tidak bisa dijawab kira-kira, ya kira-kira agak setuju, tidak bisa begitu. Ini memang membutuhkan data yang ideal. Ini cukup membantu kita untuk belajar bagaimana caranya agar memberi pembelajaran terhadap komputer, agar komputer itu bisa belajar, menunjukkan kepada kita bahwa dengan cara semacam inilah komputer itu bisa mempelajari data yang ada. Contoh kasusnya, nah ini contoh kasusnya. Ini kalau ada data temperatur begitu ya, kemudian dia mau berolahraga, langitnya sunny, terang gitu ya, temperaturnya hangat, humidity-nya normal, anginnya kencang gitu ya, weather-nya warm, hangat. Ya, kemudian kira-kira diprediksi nanti sampai beberapa saat sama begitu. Maka olahraganya oke, kita berolahraga. Kemudian dengan data yang lain lagi, misalnya ini sama-sama, kemudian tapi humidity-nya high, kita masih berolahraga. Kalau hujan, dingin, high, strong, warm, change, berubah-berubah cuacanya, tidak berolahraga. Kemudian sunny, warm, high, strong, cool, change, dia masih berolahraga. Masih enjoy ketika berolahraga. Ini contoh data. Komputer kita suruh untuk menganalisa keadaan ini, kita beri data semacam ini. Kemudian ada data baru, ya.
kapan dia berolahraga dan kapan tidak. Nah, itu contoh dari FIND-S dan candidate elimination. Kemudian candidate elimination sama FIND-S itu dia tidak bisa kalau datanya tidak konsisten. Datanya harus konsisten. Sekali dia tidak berolahraga pada saat cuacanya cerah, maka dia nanti dianggap tidak berolahraga terus begitu. Atau dia dianggap tidak konsisten ya. Kadang olahraga, kadang tidak pada saat sunny, maka dia tidak bisa memutuskan ketika kita menggunakan algoritma FIND-S. Tetapi ada algoritma lain lagi yang menawarkan tentang dia bisa menganalisa berdasarkan statistik, berdasarkan kebiasaan. Nah, kalau FIND-S tadi harus menggunakan data yang tidak bias dan tidak konsisten, tidak boleh tidak bias dan tidak konsisten, harus konsisten dan tidak bias, harus konsisten dan tidak bias datanya. Nanti dipelajari di bab berikutnya apa itu data yang bias, data yang tidak konsisten. Nah, di algoritma selanjutnya, pada kenyataannya data yang semacam itu, yang datanya yang konsisten itu hampir tidak ada di dunia nyata. Data pasti ada yang kalau datanya banyak begitu ya, datanya besar, maka kemungkinan dia biasnya itu ada, kemudian tidak konsistennya juga ada. Nah, FIND-S tidak bisa menyelesaikan data-data yang semacam itu, padahal data pada kenyataan seperti itu. Maka solusinya adalah dengan menggunakan Bayesian. Bayesian ini belajar dari, dia juga supervised learning, belajar dari data. Makanya dia termasuk ke dalam supervised learning. Ini didasarkan pada teori dari teori bias. Dia menggunakan data positif dan data negatif, data yang dianggap dia olahraga dan dia tidak berolahraga dipakai dua-duanya. Lalu tidak mengharuskan datanya harus konsisten karena dia dihitung secara statistis. Jawaban ditunjukkan nilai probabilitasnya. Jadi jawabannya tidak pasti, ya probabilitas. Bisa dipakai untuk fungsi-fungsi klasifikasi. Alternatif lain lagi, yaitu algoritma instant based learning atau clustering untuk mengelompokkan data. Clustering, pengelompokan, ini termasuk unsupervised learning. Jadi dia tidak belajar dari data sebelumnya, tidak perlu data training, karena dia cuma menganalisa saja, tidak melibatkan jawaban dalam data tersebut. Hanya membuat klasifikasi saja tanpa label atau jawaban. Jawaban atau pelabelan nanti menjadi tanggung jawab dari user. Jadi ada data, ada beberapa kelompok begitu, kemudian kita coba untuk mengelompokkan saja. Kita tidak tahu atau komputer tidak diberi tanggung jawab mana data yang baik dan mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar tidak tahu, tapi tugasnya hanya untuk mengelompokkan saja. Dia masuk kelompok 1 atau masuk ke kelompok 2. Itu clustering. Kemudian ada algoritma lain lagi yang meniru dari cara kerja otak manusia, yaitu neural network. Neural network. Itu mensimulasikan cara kerja dari otak manusia. Otak manusia itu di dalamnya terdiri dari beberapa neuron. Neuron-neuron itu atau bagian pemrosesan yang ada di dalam otak disebut dengan neuron. Tidak tahu nanti perkembangannya, selama ini yang diketahui oleh manusia, pemrosesan terkecil di otak itu menggunakan neuron gitu ya. Kemudian neuronnya ada berapa? Neuronnya ternyata ada
10 pangkat 13. Dan masing-masing neuron itu terhubung dengan penghubungnya disebut dengan dendrit. Jumlah dendritnya 10 pangkat 15. 1 nolnya pangkat nolnya itu 15. Ya, bayangkan sendiri berapa jumlahnya. Itu yang ada di otak kita. Dendrit tadi penghubung, ya, penyampai sinyal dari pemrosesan terkecil. Pemrosesan terkecilnya tadi ada di dalam neuron. Jadi dendritnya itu fungsinya adalah untuk meneruskan informasi yang diolah oleh neuron. Kemudian sebagai keluarannya dari neuron itu dia memiliki akson ya, akson. Kemudian di bagian penerima sinyalnya disebut dengan sinaps. Ya, silahkan dipelajari lagi di ilmu biologi molekuler kalau pengen tahu lebih jauh tentang cara kerja dari otak kita. Secara umum, jaringan saraf terbentuk dari jutaan, bahkan lebih dari struktur dasar neuron yang terkoneksi dan terintegrasi sehingga dapat melaksanakan aktivitas secara teratur dan terus-menerus sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira gambarannya seperti ini. Ini kalau dari mata kita dapat sensor, kemudian ditangkap oleh sensornya. Lah ini neuron-neuron ada proses-prosesnya. Kemudian dia akan dihubungkan dengan dendrit tadi ke neuron yang lain lagi. Begitu seterusnya sampai berlapis-lapis begitu ya. Nah, cara kerja yang semacam itu ditiru oleh neural network, yaitu ada fungsi, ya, ada fungsi dan bobot. Kemudian ada masukan, ada input, kemudian di inputnya itu ada fungsi dan bobotnya itu, kemudian dijumlah, lalu dikasih threshold batasan-batasan yang kita aktifkan, yaitu dengan fungsi aktivasi, sehingga menghasilkan sesuatu. Nah, algoritma yang kita pelajari yang lain lagi yang akan di machine learning yaitu tentang genetik algoritma. Genetik algoritma itu juga meniru dari proses alam, bukan manusia tepatnya, tapi proses alam, genetika. Algoritma ini adalah memanfaatkan seleksi alam yang dikenal dengan proses evolusi. Pada proses evolusi, individu itu akan mengalami perubahan gen menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Prinsipnya adalah hanya individu-individu yang kuat yang akan mampu bertahan terhadap perubahan yang ada. Ya, proses seleksi alamiah ini melibatkan perubahan gen yang terjadi pada individu melalui proses perkembangbiakan. Dan proses algoritma ini, proses perkembangbiakan ini menjadi dasar yang menjadi perhatian utama dengan pemikiran bagaimana mendapatkan keturunan yang terbaik. Jadi nanti di genetik algoritma itu ada generasi-generasi dari beberapa, seakan-akan ada beberapa generasi yang menuju ke dalam keturunan yang lebih baik dengan cara mencari nilai fitness yang terbesar itu yang dilakukan proses secara alami seakan-akan seperti makhluk hidup. Nah ini prosesnya. Jadi di dalam genetik algoritma atau algoritma genetika dimulai dari populasi awal. Jadi kita mengenerate induknya, kalau misalnya kita tidak tahu itu hewan atau tumbuh-tumbuhan gitu, kita mengenerate terlebih dahulu induknya, tidak tahu 10 atau 100 begitu. Kemudian dievaluasi fitnessnya, dievaluasi fitness. Kebaikannya itu, kesehatannya itu kita evaluasi, kita beri nilai. Kemudian kita lakukan seleksi individu. Mestinya
yang kuat, yang sehat, itu yang mempunyai kemungkinan terbesar untuk melanjutkan kehidupannya. Sama seperti Anda semua ketika mau melaksanakan reproduksi gitu ya, mestinya Anda akan memilih yang terbaik gitu ya. Sama juga algoritma genetika ini, dia akan memilih yang terbaik yang diseleksi. Kemudian yang dipakai lagi yang di dalam algoritma yaitu proses crossover sama mutasi. Crossover itu perkawinan silang dan mutasi. Ya, nanti jadi mutan begitu ya. Crossover kawin silang menjadikan punya anak individu baru atau sesuatu yang bermutasi menjadi individu baru. Kemudian ada populasi baru. Populasi baru itu dievaluasi secara fitness, begitu seterusnya prosesnya. Nanti akan selesai pada penemuan setelah ditemukannya solusi. Solusi itu adalah individu dengan fitness tertinggi gitu ya. Fitnessnya sudah sesuai dengan harapan. Fitness itu makanya di genetik algoritma itu yang paling krusial yaitu penentuan fitness. Penentuan fitness bagaimana merepresentasikan permasalahan ke dalam gen, urutan-urutan gen, kromosom, sehingga dan kromosom itu bisa dihitung fitnessnya. Nah, itu yang krusial di dalam genetik algoritma. Kemudian yang kita pelajari selanjutnya yaitu tentang reinforcement learning. Reinforcement learning yang sudah kita singgung di depan tadi bahwa dia merupakan algoritma berdasarkan pada pengalaman, belajar dari pengalaman, menggunakan konsep pemberian reward dan punishment pada proses learning. Pengalaman, kemudian kalau pengalamannya itu positif, kita kasih reward. Tentunya kalau di komputer berupa angka begitu ya, punishment-nya juga berupa angka, pengurangan angka begitu. Nah, sehingga nanti algoritmanya itu belajar berdasarkan data, berdasarkan pengalaman yang dilakukan. Jadi dari input gitu ya, dikasih reward sama punishment-nya, kemudian ada input pengalaman begitu, dihitung lagi, masuk lagi begitu seterusnya. Ini contoh dari standar reinforcement learning model gitu ya. Ini ada action, kemudian dianalisa lagi, punya reward, punishment, dan seterusnya seperti itu. Ini komponen dari reinforcement learning, yaitu reward-nya. Ya, reward-nya tentunya bisa jadi dibuat gradasi begitu ya. Kalau bagus maka nilainya tinggi, kalau agak bagus nilainya agak sedang, bisa jadi begitu. Kemudian ada policy, kebijakannya. What do I do now? Nah, apa yang harus dilakukan sekarang? Kemudian ada value function-nya. Value function, how good is this state? Lalu modelnya, what happen if I do this action? Nah, ini komponen dari reinforcement learning. Baik, saya kira pertemuan hari ini, pertemuan pada sesi ini cukup menjelaskan tentang tujuan kita, yaitu materi-materi yang akan kita pelajari selama kuliah mesin learning. Nah, untuk memperdalam keterangan ini, maka ada beberapa latihan soal yang bisa dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Yang pertama, cari artikel tentang pengenalan mesin learning. Yang kedua, cari aplikasi mesin learning yang selain yang sudah dijelaskan pada sesi ini, pada modul ini. Kemudian, cari tema-tema dari proyek akhir yang ada di PENS yang merupakan implementasi dari mesin learning. Jadi, dicari di perpustakaan atau nanti tentang proyek akhir kakak kelas Anda yang menggunakan machine learning. Oke, saya kira itu. Kalau ada pertanyaan nanti bisa
kirim ke email begitu ya, rosid.pens.acid untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas begitu. Kita akhiri kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.